Shalom, selamat pagi adik-adik remaja. Kita ketemu lagi di ibadah remaja. Pada minggu ini kita mulai ibadah kita. Mari kita menyanyi lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus. Musik. Kita menyanyi lagu ini bersama-sama dengan sikap doa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam lah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini kami kembali lagi beribadah kepadamu, khususnya di kelas remaja. Tuhan memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masih tetap memuji Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Kita Bertemu Lagi. Adik-adik yang di rumah bisa bertepuk tangan. Kita di sini juga semuanya bisa bertepuk tangan. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Untuk puji Tuhan, Kita bertemu kita bertemu lagi dalam kasih. dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi Untuk puji Tuhan. untuk puji Tuhan. Kita bertemu. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu. Kita bertemu Saling mendoakan. saling mendoakan. Puji Dia. Puji Dia, beri haleluya. Puji Sekali lagi kita bertemu lagi. kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi Dalam kasih. dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi Untuk puji Tuhan. untuk puji Tuhan. Kita bertemu. Oke. Bisa lanjut dengan lagu tadi. Adik-adik bisa lanjut di rumah bersama-sama dengan adik-adik, bersama-sama dengan mama papa. Sekarang kita akan berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Hari ini kami akan belajar firman Tuhan dari pembacaan kitab Yohanes. Tuhan memberkati kami, biarlah kami mengerti hati Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah dan teman-teman yang ada di studio, kita akan membaca kitab Yohanes 20. Siapkan Alkitab kita, Yohanes 20. Kita akan belajar dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29.
Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Kalau sudah dapat, Kakak Darius akan membacakan, adik-adik di rumah boleh mengikuti dan menyimaknya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Oke, adik-adik, kita akan belajar beberapa hal. Di dalam kitab ini diceritakan bahwa kalau adik-adik baca dari ayat 1, khususnya Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan ayat 29, sebelum Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, Tuhan Yesus menampakkan diri dulu kepada Maria Magdalena. Sesudah itu yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tapi tidak ada Thomas di situ. Entah Thomas di mana. Dan yang ketiga, di dalam pembacaan ini, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan di situ ada Thomas. Saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, di situ pintu-pintu tertutup, pintu-pintu terkunci. Murid-murid mereka takut sekali sama orang-orang Yahudi, karena mereka takut mereka nanti akan ditangkap. Mereka berpikir bahwa mereka akan ditangkap dan mereka akan mengalami seperti apa yang Tuhan Yesus alami. Setidaknya mereka berpikir mungkin mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Jadi mereka menutup atau mengunci pintu rapat-rapat. Mereka takut sama orang-orang Yahudi. Lalu saat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, kata pertama yang Tuhan Yesus katakan yaitu damai sejahtera bagi kamu. Dalam bahasa Ibrani itu shalom. Adik-adik tahu shalom kan, damai sejahtera. Tapi kalau lebih dalam, shalom itu punya arti lebih dalam. Kalau Kakak Darius boleh temukan di sini, shalom dalam bahasa Inggris itu ada completeness, ada wholeness, ada well-being, ada prosperity, ada harmony, ada security. Ada completeness itu ada keutuhan, lengkap, complete, lengkap, tidak kurang. Terus wholeness, wholeness itu utuh, tidak bercacat. Terus well-being, well-being itu sejahtera. Dan prosperity itu sejahtera, makmur, juga harmony, itu harmoni selaras. Dan security, security itu aman. Kalau kita ke Hadi atau ke mall-mall besar ada security, oh berarti itu keamanan. Nah, salah satu arti daripada shalom itu security, aman. Jadi waktu Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka, Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Sejahtera kamu, aman kamu, kamu utuh semuanya. Tidak berkekurangan. Nah di situ murid-murid heran. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan tangannya, Tuhan Yesus menunjukkan lambungnya. Setelah murid-murid lihat, lalu mereka bersuka cita. Mereka senang sekali. Setelah mereka mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan, mereka bersuka cita karena Tuhan mereka, Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus hidup. Nah,
Waktu itu Thomas belum ada. Dan setelah penampakan yang ketiga, Thomas ada. Tapi penampakan saat yang kedua itu Thomas belum ada. Saat Tuhan Yesus sudah nampak kepada murid-muridnya, lalu Tuhan Yesus pergi, menghilang, Thomas datang. Lalu murid-muridnya bilang, kita ketemu Tuhan. Lalu Thomas bilang begini, saya tidak percaya. Sebelum saya tangan ini tusuk dapur tangan yang luka, sebelum saya tusuk Tuhan Yesus tangan yang luka, sebelum saya tangan ini pegang Tuhan Yesus lambung yang luka, saya tidak percaya. Nah, hari ini kita tahu bahwa ketidakpercayaan itu dosa. Ketidakpercayaan itu dosa. Lalu lewat 8 hari, hari yang ke-8 itu Tuhan Yesus menampakkan diri di tempat di mana murid-murid kumpul, pintu-pintu terkunci, Thomas ada di situ. Lalu kata yang sama Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Utuh, aman kamu. Lalu setelah Tuhan Yesus menyapa murid-muridnya, ingat bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Tuhan Yesus mau hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus mau hadir di tengah-tengah persoalan kita. Bahkan Tuhan Yesus mau hadir di tengah-tengah hati kita. Saat kita kesulitan, Tuhan Yesus hadir. Saat kita ketakutan, Tuhan Yesus hadir. Saat murid-murid takut, Tuhan Yesus hadir dengan mengatakan damai sejahtera. Lalu Tuhan Yesus mulai bilang sama Thomas gini, Thomas, ini sapu tangan, kau pegang sudah, kasih masuk. Bayangkan Tuhan Yesus tangan yang bekas luka lubang, baru Thomas tusuk. Tuhan Yesus bilang, tusuk sudah. Ini sapu lambung yang lubang ini, bekas lubang luka ini, pegang sudah. Lalu Thomas bilang begini, ya Tuhanku dan Allahku. Waktu Tuhan Yesus bilang itu sama Thomas, Tuhan Yesus bilang, Thomas tusuk. Tuhan Yesus tidak bilang begini, Thomas kau tidak percaya itu kau keluar pintu sekarang, kau bukan bagian dari murid. Tuhan Yesus tidak bilang gitu. Tuhan Yesus juga tidak bilang kau kurang percaya jadi kau berdosa. Tidak. Tuhan Yesus tidak bilang gitu. Malah Tuhan Yesus bilang, ini sudah. Taruh kau punya tangan di sini, taruh kau punya jari di sini, taruh kau punya tangan di sini. Tuhan Yesus tidak menghakimi Thomas karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan bekas tangan yang dipaku, bekas lambung yang tertusuk sebagai bukti bahwa harga semua dosa murid-murid kita semua termasuk Thomas ketidakpercayaan sudah lunas dibayar. Itulah kenapa Tuhan Yesus datang dan bilang damai sejahtera, tenang, kamu utuh semuanya, kamu aman semuanya. Segala dosamu sudah Tuhan Yesus tanggung dengan bukti bahwa dia sudah bangkit. Ada luka di tangan, ada luka di lambung, itu sebagai bukti bahwa harganya dosa kita telah lunas dibayar. Lalu respon Thomas sama Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku. Itu menunjukkan bahwa perjumpaan dengan Tuhan memulihkan Thomas. Thomas bukan saja dipulihkan, tetapi Thomas dikembalikan kepada imannya kepada Tuhan. Itu mengajarkan kita bahwa perjumpaan dengan Tuhan membuat kita percaya kepada Tuhan. Ingat, bukan melihat lalu percaya, tetapi perjumpaan dengan Tuhan membuat Thomas percaya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas begini, Thomas, engkau sudah melihat, lalu maka engkau percaya. Berbahagialah kamu yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan Yesus mengajarkan, berbahagialah kakak Beni, berbahagialah kakak Posa, berbahagialah Ana Isir, berbahagialah Ibu Lahimudin, berbahagialah kakak Lin, berbahagialah kakak Maria, berbahagialah kakak Lena, kakak Darius, kakak Ria, kakak Ana, berbahagialah kalian semua yang tidak melihat namun percaya. Jadi kita berbahagia meski kita tidak melihat Tuhan, namun kita percaya kita berbahagia. Kenapa? Kenapa kita berbahagia? Karena kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita. Yuk, kakak Darius, saya percaya sama Tuhan. Bagaimana sih kita melihat Tuhan? Kalau adik-adik bisa lihat di 1 Korintus 6 ayat 20, di situ Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5 situ dibilang kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita.
Bahkan waktu kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Itu membuktikan bahwa kasih Allah sudah dicurahkan di hati kita. Kita melihat bahwa apa itu kasih Allah? Kasih Allah itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kasih Allah sudah dicurahkan di hati kita. Kita melihat bahwa Yesus berkorban untuk kita karena kasihnya kepada kita. Kita melihat Yesus dan kita menjadi percaya. Kita tidak lihat Yesus secara, oh saya bisa raba kayak bunga ini. Tapi saya melihat dengan mata hati saya oleh Roh Kudus di mana kasih Allah sudah dicurahkan. Dan saya percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan saya dan dia hidup. Dan yang terakhir, Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di sini Yesus membawa kerajaan Allah. Loh Kakak Darius, maksudnya membawa kerajaan Allah bagaimana? Kalau adik-adik buka di kitab Roma 14 ayat 17. Saya baca sebelum kita tutup. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saat Yesus datang menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia mengatakan damai sejahtera. Saat murid-muridnya ketemu dengan dia, bahwa dia hidup, murid-muridnya bersukacita. Di situ Yesus membawa kerajaan Allah. Ingat bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran yaitu Injil. Kalau di adik-adik baca Roma 1 ayat 16-17, karena di situ nyata kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Bahwa Yesus datang menebus kita dari segala dosa kita dengan darah dan tubuhnya. Harganya telah lunas dibayar. Itu kebenaran bahwa Yesus sudah bangkit. Lalu karena kebenaran itu, Yesus nampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia memberikan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Demikian pelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Setelah memberikan persembahan, lalu kita berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan, dan beberapa pokok doa yang nanti Kakak Darius doakan. Kita siapkan persembahan kita nyanyi lagu Berilah yang Baik. Boleh tepuk tangan di rumah, teman-teman di sini juga, adik-adik di sini boleh bertepuk tangan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Sekali lagi, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Kita akan berdoa. Selain untuk persembahan, mengucap syukur untuk firman Tuhan, kita berdoa biar masalah COVID-19 cepat selesai dan adik-adik boleh kembali, kita boleh berkumpul di sekolah minggu bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Kami sudah belajar bahwa dengan kebangkitan-Mu membuktikan bahwa Engkau Tuhan yang hidup, yang memulihkan kami. Engkau yang datang di tengah-tengah masalah kami, datang di tengah-tengah kesulitan kami, bahkan Engkau mau hadir di tengah-tengah hati kami untuk memulihkan kami, membuat kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang memberikan damai sejahtera, yang membuat sukacita di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Tuhan memberkati persembahan kami, berkati mama papa kami yang berikan kami uang untuk kami berikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Berikan mereka hidup dan umur panjang. Berkati juga setiap sekolah kami, adik-adik kami yang tidak bersekolah karena masalah COVID-19, kami yang tidak bisa sekolah minggu karena COVID-19, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bahwa Engkau lebih besar dari COVID-19. Engkau akan membuat ini
cepat selesai dan kami boleh sekolah minggu bersama-sama di Efrata Wosi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua, Tuhan jaga kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Sampai ketemu lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.